Halo anak didikku semua, selamat datang di channel YouTube saya. Saat ini kita akan membahas topik tentang konsep persamaan nilai mutlak, ya. Ini matematika wajib kelas 10. Secara definisi sudah kita bahas pertemuan sebelumnya bahwa nilai mutlak X ini sama dengan dirinya sendiri, ya, X jika X-nya itu lebih besar sama dengan 0. Oke, tapi harga mutlak nilai X akan kita kalikan negatif pada X jika X-nya itu lebih kecil dari 0, ya kan? Contohnya harga mutlak 5 ini sama dengan 5 pastinya, ya. Dia akan bernilai dirinya sendiri kalau dia benar-benar lebih besar dari 0. Atau nilai mutlak negatif 10 ini sama dengan, ya, kita kalikan negatif, ya, pada yang di dalam mutlak ini, jadi negatif 10 sama dengan positif 10, begitu ya. Nah, ini sama dengan jarak juga dan harus selalu bernilai positif, seperti itu. Nah, ini juga bisa kita kembangkan di persamaan nilai mutlak. Contohnya bentuk nilai mutlak AX tambah B sama dengan C. Ya, ingat ya, nilai mutlak ini harus menghasilkan nilai yang positif. Ini C-nya positif, ya. Oke, nah ini kita harus buat AX tambah B ini harus sama dengan C, ya, dan negatif C. Kenapa? Karena kalau AX tambah B-nya sama dengan C, kita mutlakkan pasti C dong, benar nggak? Begitu juga dengan kalau nilai AX tambah B ini sama dengan negatif C. Berarti kalau negatif C kita mutlakkan ya pasti C. Benar nggak? Begitu ya contohnya. Di sini saya sertakan beberapa contoh. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan nilai mutlak berikut. Contoh yang pertama, nilai mutlak 3X tambah 2 sama dengan 5. Nah, ini contoh yang pertama, ya. Kalau kita jawab seperti ini, ya, sama seperti bentuk yang ini. Oke, jadi kita harus ubah 3X tambah 5 ini sama dengan 5, ya. Kita harus ubah 3X tambah 2 ini sama dengan 5. Atau 3X tambah 2 sama dengan negatif 5. Ya, jadi kita harus buat jawabannya sama dengan 5 atau negatif 5. Baru kita cari X-nya. Oke, ini sama pengerjaannya. Seperti persamaan linear satu variabel, 2-nya kita pindahkan ke kiri menjadi 3X sama dengan 3, ya. Atau X-nya sama dengan 1. Nah, jika X-nya sama dengan 1 sudah pasti nanti hasilnya 5. Kita cek aja. Ya, kalau kita masukin satunya ke dalam 3X tambah 2 menjadi 3 kali 1 tambah 2. Ini sama dengan berapa? 5, ya? Benar nggak? Ini harga mutlak 5. Harga mutlak 5 berapa? Ya 5. Nah, sama ya? Nah, oke. Begitu juga nanti yang ini. 3X tambah 2 sama dengan negatif 5. Jadi 3X sama dengan 2-nya pindahin ke kanan menjadi negatif 7. Ya, jadi X-nya sama dengan negatif 7/3. Walaupun X-nya negatif 7/3, tapi saat kita substitusi ke dalam persamaan 3X tambah 2, kita cek harga mutlak 3 dikali negatif 7/3 tambah 2 ini sama dengan, ya, 3 dikali negatif 7/3 jadi negatif 7, ya. Negatif 7 tambah 2 berapa?
negatif 5. Nilai mutlak negatif 5 berapa? Ya 5. Benar nggak? Iya kan? Berarti ini sudah memenuhi nih. Berarti jawabannya adalah X sama dengan 1 atau X sama dengan negatif 7/3. Nah, seperti itu konsep persamaan nilai mutlak. Contoh yang pertama. Oke, contoh yang kedua saya buat di sini. Ya, contoh yang kedua, nilai mutlak 5x kurang 4 sama dengan negatif 3. Nah, kalau tipe soalnya seperti ini jawabannya tidak ada penyelesaian. Kenapa? Kita kembali lagi ke definisi bahwa nilai mutlak itu harus selalu bernilai positif hasilnya, ya. Tidak ada nilai mutlak yang menghasilkan nilai negatif. Ingat ya. Nilai mutlak selalu bernilai positif. Hasilnya selalu positif, cukup. Jadi kalau ada nilai mutlak hasilnya negatif, tidak ada solusi atau penyelesaian. Seperti itu ya. Oke. Itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga saya buat di sini. Nilai mutlak X kurang 2 sama dengan nilai mutlak 2X kurang 1. Nah, di sini ada di ruas kiri nilai mutlak, di ruas kanan juga ada nilai mutlak. Nah, kalau ada bentuk seperti ini kita harus memandang dari dua sisi ya, memandang dari dua sisi. Sisi yang pertama bahwa nilai mutlak X kurang 2 harus sama dengan 2X kurang 1. Nah, seperti ini. Ya, berarti ini kita bisa buat sama prinsipnya seperti yang nomor 1 bahwa X kurang 2 ya, X kurang 2 sama dengan 2X kurang 1 dan negatif 2X kurang 1. Ah, begini. Ya. Jadi kita buat lagi di sini. X kurang 2 sama dengan 2X kurang 1. Ini kita selesaikan. Oke, ini X-nya pindah ke kanan, negatif 1-nya pindahin ke kiri. Menjadi negatif 2 tambah 1 ya. Negatif 2 tambah 1, negatif 1 sama dengan ini 2X kurang X jadi X. Oke, ini berarti X-nya sama dengan negatif 1. Satu lagi, X kurang 2 sama dengan negatif 2X kurang 1. Oke, jadi X kurang 2 sama dengan min 2X tambah 1. Nah, sekarang kita pindahin negatif 2X-nya ke kiri, terus negatif 2-nya ke kanan. Menjadi X tambah 2X, 3X. 1 tambah 2, jadi 3. Oke, berarti ini X-nya sama dengan 1. X-nya sama dengan 1. Nah, mari kita cek, buktikan ya. Benar nggak jawaban X sama dengan min 1 dan X sama dengan 1 memenuhi kebersamaan ini? Kita cek yang ini dulu. Oke, kita masukin ke sini, kembali ke soal ya. Nih, X-nya sama dengan negatif 1. Berarti negatif 1 dikurang 2 sama dengan 2 kali negatif 1 kurang 1. Ini hasilnya berapa? Ini negatif 3 sama dengan ini 2 kali negatif 1, negatif 2 ya. Negatif 2 dikurang 1. Jadi sama negatif 3. Sama ya. Kalau sama seperti ini berarti nilai X sama dengan 1 ini benar nih. Memenuhi. Oke, begitu. Coba kita cek yang X sama dengan 1. Kita masukin ke sini. 1 dikurang 2. 1 dikurang 2 sama dengan 2 kali 1 kurang 1. Maka menjadi 1 dikurang 2 negatif 1 ya. Sama dengan 2 kali 1 kurang 1 itu 1.
Sama nggak ini? Ya sama, ya kan? Nilai mutlak negatif 1 itu 1, ya kan? Nilai mutlak 1 ya 1. Ini. Berarti ini juga adalah memenuhi. Oke, dari sini kita sudah dapat jawabannya ya. Sekarang kita masuk ke pandang dari sisi 2x-nya sekarang ya. Jadi nilai mutlak 2x kurang 1 sama dengan x kurang 2. Oke, ini sama, 2x kurang 1 ini nanti akan menghasilkan 2. Jawaban x kurang 2 dengan negatif x kurang 2. Nah, seperti ini. Oke, jadi kita buat 2x kurang 1 sama dengan x kurang 2. Berarti kalau kita sederhanakan menjadi 2x kurang x sama dengan negatif 2 tambah 1, negatif 1. Sama ya, x sama dengan negatif 1. Tadi kita sudah cek, berarti ini juga memenuhi. Oke, satu lagi. 2x kurang 1 sama dengan negatif x kurang 2, berarti min x tambah 2 gitu ya. Nah, ini kita selesaikan. 2x tambah x, 3x sama dengan 2 tambah 1, jadi 3. Oke, berarti ini x-nya sama dengan 1. Oh, ini juga sama dengan 1 ternyata. Bahwa ini juga memenuhi. Ya, ini kebetulan sama nilainya dengan yang ini, berarti kita bisa simpulkan himpunan penyelesaiannya itu adalah negatif 1 dan 1. Nah, ya, inilah dia yang memenuhi dari persamaan nilai mutlak contoh nomor 3 itu. Oke, itulah dia 3 contoh konsep persamaan nilai mutlak. Nah, di sini saya sertakan latihan soalnya juga ya. Di sini ada 3 latihan soal supaya kalian bisa lebih memahami konsep persamaan nilai mutlak. Oke, cara pengerjaannya, konsepnya adalah sama. Oke, jika bermanfaat jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share ke teman-temannya. Sampai di sini kelas kita, sampai jumpa di video selanjutnya.